berfungsi untuk mengontrol kecepatan putaran roda. Yang kedua yaitu katup pengereman. Setiap jalur minyak terdapat katup dan katup dikendalikan oleh komputer kontroler ABS. Secara umum katup rem memiliki 3 posisi yang berbeda. Posisi katup 1 dalam posisi ini katup posisi terbuka penuh, sehingga tekanan minyak rem secara penuh langsung diteruskan ke rem. Yang kedua, dalam posisi katup akan menghalangi tekanan minyak rem sehingga tekanan tidak akan diteruskan ke rem walau pengemudi menekan rem. Yang ketiga, katup posisi 3 dalam posisi ini katup akan menghalangi sebagian dari tekanan minyak rem sehingga tekanan hanya setengah. Tekanan dari minyak rem itu hanya setengah. Kalau ini tadi menghalangi tekanan minyak rem, kalau ini jadi untuk sehingga tekanan penuh untuk diteruskan ke rem. Ini sebagian atau setengahnya diteruskan ke rem kalau pengemudi menekan secara penuh. Yang ketiga komponennya yaitu pompa. Fungsi dari pompa ini adalah mengembalikan tekanan pada jalur pengereman yang dilepaskan oleh katup ke rem. Yang keempat ada komputernya, yaitu mengendalikan katup dan data dari sensor kecepatan. Untuk analisa kerusakan dan perbaikannya, yang pertama itu kabel sensor rusak atau putus. Biasanya kabel sensor yang ABS ini putus yang akan menuju ke ECU atau ke komputernya. Biasanya kerusakan itu putus ataupun rusak. Nah, untuk gambarnya dari sensor itu adalah seperti ini. Cara memperbaikinya yaitu dengan mengecek kabel sensor. Jika putus kita sambung dan jika rusak kita ganti. Untuk yang kedua, kerusakannya yang biasa kita terjadi yaitu kualitas minyak rem buruk. Faktor kedua kinerja rem ABS adalah kualitas minyak rem tidak sesuai pada umumnya. Agar kondisi rem selalu prima, pemilik mobil harus ingat tanggal kadaluarsa minyak rem. Selain itu dibersihkan tabung minyak rem secara berkala untuk membersihkan kotoran yang ada di dalamnya. Bukan hanya minyak, Anda juga harus disiplin dalam perawatan penggantian rutin pada komponen rem mobil agar rem ABS selalu prima. Nah, ini adalah tempat tabung atau tabung remnya, reservoir fuel tank. Yang C yaitu terlalu sering mengocok pedal rem. Pengemudi terlalu sering mengocok pedal rem itu akan membuat sensor ABS akan mempengaruhi daya tahan atau sensor ABS akan memberikan putus nyambung arus listrik menuju ke ECU. Itu akan menyebabkan sensor itu ECU memberikan perintah kepada sistem rem ABS secara lambat ataupun secara cepatnya karena sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini adalah terlalu sering menginjak pedal rem. Yang keempat, kondisi ban sudah kotak. Ban sudah terkikis, rentan kehilangan transaksi. Alhasil laju kendaraan sulit dikendalikan saat pengereman mendadak. Nah, jika ban sudah seperti ini, bannya aus bagian dalam, seperti kita yang soal nomor 2 tadi, well alignment, yaitu karena penyetelan dari sudut positif camber atau sudut positifnya tidak tepat. Nah, untuk yang selanjutnya, yang nomor 7 yaitu rem tromol. Rem tromol terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu backing plate. Backing plate ini adalah piringan berbahan logam lapis tipis yang berada tepat di belakang sistem rem. Backing plate ini berfungsi sebagai rangka sekaligus pelindung komponen rem tromol lainnya. Nah, ini untuk melindungi komponen rem lainnya, guys. Gambarnya seperti ini. Yang kedua ada silinder roda. Silinder roda berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanik. Nah, untuk silinder roda itu gambarnya seperti ini. Mengubah tekanan fluida menjadi tekanan mekanis.
Nah, untuk yang ketiga yaitu sepatu rem. Sepatu rem itu adalah tempat meletaknya kampas rem pada sistem tromol. Nah, ini dia untuk brake pad, disebut brake pad atau sepatu rem. Gambarnya seperti ini. Yang keempat yaitu rotor spring atau pegas atau juga biasa disebut per. Nah, ini adalah per berfungsi untuk mengembalikan sepatu rem ketika setelah mengembang. Nah, untuk selanjutnya yaitu brake shoe holder. Brake shoe holder ini adalah sepatu memang terletak menempel pada bagian plat, namun yang perlu digarisbawahi adalah sepatu rem ini bersifat dinamis, sehingga mekanis holder yang dipakai harus bisa menunjang hal ini. Nah, untuk gambarnya brake shoe holder itu sama seperti inilah kemungkinan besar yang nomor 5 tadi. Yang nomor 6 brake shoe adjuster. Itu adalah sebagai penyetel celah antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat pedal rem tidak ditekan. Nah, ini dia. Terus yang ketujuh packing black lever. Kalau motor tidak dilengkapi dengan mekanisme packing brake, tapi untuk mobil ada mekanisme rem parkir yang membuat konstruksi lebih rumit. Terbilang ada 2 faktor lever pada mekanisme rem parkir ini, yaitu park brake lever. Salah satu ujung lengan ini memiliki angel yang tersambung pada brake shoe bagian atas, sementara ujung lain terhubung ke kabel rem. Nah, yang ke-8 ada drum ataupun tromolnya, dinding tromol. Nah, ini adalah drumnya. Yang selanjutnya yaitu jenis atau tipe dari rem tromol. Yang pertama itu ada leading and trailing. Yang kedua two leading. Yang ketiga dual two leading. Yang keempat uniservo. Yang kelima duo servo. Dan untuk cara kerjanya, pada saat kita menekan pedal rem, maka pedal rem akan menekan push rod pada master silinder. Nah, pada saat kita menginjak pedal rem, maka pedal rem akan menekan push rod pada master silinder sehingga menekan piston master silinder. Setelah piston tertekan, maka menyebabkan piston bergerak maju untuk berdampak pada pengecilan volume di depan piston. Karena volume di depan piston berisikan cairan minyak rem atau brake fluid, terjadi pengecilan volume di depan piston, penyebabnya fluida terdorong keluar melalui outlet valve menuju outlet hose pada master rem. Nah, kemudian itu langsung akan menekan komponen bagian tromol melalui selang hidrolis atau saluran minyak sistem rem. Tekanan ini akan disalurkan ke dalam wheel silinder atau silinder roda. Selanjutnya silinder roda tekanan fluida tapi yang telah disalurkan oleh saluran minyak rem akan diubah menjadi energi mekanis oleh piston atau wheel silinder atau juga silinder roda. Setelah itu piston pada silinder roda akan bergerak keluar untuk menekan brake shoe atau kampas rem yang menyebabkan brake shoe mengembang dan timbul adanya gaya penekanan antara brake shoe dan tromol rem atau drum yang kemudian menyebabkan gesekan panas sehingga putaran tromol rem drum tersebut perlahan mengurangi laju kendaraannya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari tromol atau sistem rem tromol tersebut sampai di situ. Untuk soal nomor 1 tadi yaitu tentang sistem kemudi, yang kedua wheel alignment, yang ketiga itu rem hidrolis, rem parkir, penyetelan rem otomatis tipe 1, tipe 2, tipe 3, rem ABS, dan juga yang terakhir rem tromol. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya untuk
nilai ataupun untuk penilaian tentang UTS dari mata kuliah, yaitu pelajaran, kemudi, rem dan suspensi. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.